Ya teman-teman, pada video kita kali ini kita mau membahas tentang cara pembibisan pakan ikan yang biasa kami lakukan di tempat kami. Untuk pembibisannya kita menggunakan E4 perikanan dan molase dari tetes tebu. Dan yang kita contohkan di sini adalah untuk pembibisan pakan ukuran 1 kg aja ya teman-teman. Karena di sini kami pakan 1 kg ini untuk satu kali pemberian pakan. Jadi kalau teman-teman nanti kebutuhan pemberian pakannya itu lebih dari 1 kilo, misalnya 2 kilo atau 3 kilo, silakan dihitung lagi ulang aja sama teman-teman ya. Jadi untuk pakan 1 kilo kita kasih 5 ml E4. Kemudian di sini kita ada lagi ini molase ya, atau dari tetes tebu. Molase yang kita pakai itu 2:1 ya. Jadi kalau E4-nya 1, molasenya 2. Tadi ini kita taruh sekitar 5 mili, jadi ini kita taruh molasenya sekitar 10 mili. Ini kita nggak ukur ulang karena udah terbiasa bikinnya ya. Tapi kalau kita mau hitung takaran, ya perhitungannya seperti itu ya. Untuk 1 kilo pakan itu kita kasih 100 mili air biasa, 5 ml E4 dan 10 ml molase. Kemudian ketiga bahan tadi kita campur, lalu nanti kita aduk sampai rata ya, sampai betul-betul larut semuanya. Untuk yang menggunakan tetes tebu itu kepekatannya beda-beda ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang tetes tebunya itu dia pekat, ada juga kadang yang encer dan berwarna cerah gitu. Jadi kalau ini kan kita pekat banget. Ini bukan kita kelebihan dosis, tapi memang wujudnya aja yang tampilannya aja yang berbeda. Nah, untuk pemberian pakan di sini kami ada 2 jenis, yang besar dan kecil ya, tergantung ukuran ikannya. Di sini kami yang kecil ini 250 gram. Ini kami udah menakar, pokoknya satu takaran ini yang kiri ini yang kita pegang ini 250 gram dia satu takarnya. Nah, jadi kita taruh seperempatnya dari yang cairan bibis yang udah kita buat tadi, seperempatnya kita tuang di sini, baru ini kita aduk. Nah, pakai tangan juga bisa sih teman, kadang makanan ikan ini baunya tinggal di tangan, jadi kita lebih milih diayak-ayak di ember begini ya. Terus ini kita pindahin wadahnya dulu biar embernya bisa kita pakai buat ngaduk lagi makanan buat ikan yang besar-besar. Nah, ini kita makanan ikan yang besar ada sedikit perbedaan ya sama yang kecil. Kalau yang kecil tadi itu kita murni pabrikan, itu dia high pro. Sedangkan yang makanan yang besar ini dia kita punya temen yang usaha pakan, dia rumahan ya. Tapi dia pernah ngasih hasil uji labnya gitu, makanya kita berani. Ini pakannya ini dia 28% untuk proteinnya, sedangkan untuk lemak dan lain-lain itu nggak jauh beda lah sama yang pabrikan. Untuk harga ya udah pasti lebih murah lah ya, karena dia nih hitung per kilonya itu sekitar 9 ribuan. Sementara kan kalau yang pabrikan itu dia udah di atas dari 11.000 ya untuk protein 28 ke atas, apalagi protein yang 31 plus. Nah, gunanya pembibisan pakan itu ya untuk mensupport kekurangan-kekurangan yang ada dari pakan kita ya. Misalnya kita dalam pembibisan ini kita mau kasih vitamin lagi, mau kasih obat lagi. Nah, itu memang paling bagus ya dari pada saat pembibisan ini, karena pakan itu kan sesuatu yang masuk ke badan ikan ya setiap hari. Jadi memang pada proses pembibisan gini nih bisa dimasukin suplemen, vitamin, obat-obatan untuk ikan tanpa harus menguras banyak waktu ya. Nah, tapi tujuan utama dari pembibisan itu sebetulnya untuk melembabkan pakan ya, supaya dia tuh nggak menimbulkan penyakit untuk ikan. Kalau teman-teman pelihara ikan dari kecil itu pasti tahu lah, ikan itu dia makannya lahap banget. Ikan-ikan kecil itu dia saking banyaknya nih, dia nggak tahu membatasi kan, dia makan terus sampai nanti akhirnya beberapa lama kemudian pakannya itu baru mengembang. Nah, itu yang bikin dia pecah empedu, perutnya itu bengkak, sampai akhirnya ikannya itu mati. Biasa perutnya itu kelihatan warna hijau-hijau. Nah, selain untuk mencegah hal itu, pembibisan pakan juga tuh apalagi dengan probiotik ya. Jadi tuh ikan itu
lebih mudah mencerna makanannya, dan makanannya itu gak menumpuk gitu di usus. Sama kalau misalnya pakan habis dibibis, itu ikan tuh jauh lebih lebih tinggi lah nafsu makannya. Oke, jadi setelah dibibis selama 2 jam, ini pakannya udah siap dikasih ya. Nah, ini kita kalau mau ngasih makan pakan yang udah dibibis, ini nggak setiap hari. Kalau kami sendiri di sini itu 3 atau 4 hari sekali, dan itu hanya setiap paginya aja. Makanya kami juga nggak sediain stok banyak-banyak gitu. Kan ada juga teman-teman yang bikin larutan bibis pakannya itu di stok ya untuk 1 bulan kayak gitu. Nah kalau kita tuh enggak ya, karena kolam kita juga cuma segini kan, nggak banyak banget lah isinya. Jadi pemberian pakannya juga bukan yang banyak banget. Akhirnya kan kita nggak perlu bikin stoknya lah. Lagian larutan itu tuh nggak akan tahan sampai sebulan, karena kan bakteri itu harus makan ya. Jadi dia harus ngasih molase terus loh. Molasenya tuh harus ditambah terus ke larutan yang kita buat untuk menjaga biar bakterinya itu tetap hidup lah. Sementara kita nggak tahu kan kebutuhan pakannya dia berapa gitu. Udah banyak juga ke orang yang meneliti, dia nyimpen selama 2 minggu. Setelah 2 minggu itu jumlah bakterinya itu berkurang ya, karena mati. Bakterinya itu nggak makan apa-apa ya, nggak ada feses ikan, nggak ada gula ya kan. Kalau misalnya kita kasih si molase itu kan dia kan makan dari situ gitu. Bakteri itu juga butuh makan biar dia bisa hidup. Jadi daripada pusing-pusing gitu semua, ya udah kita bibis kalau mau ngasih makan aja, dan itu pun hanya 4 hari sekali. Kecuali teman-teman yang udah main biovlog serius dengan banyak banget ya kolamnya, nah itu barulah emang harus stok, emang harus dikontrol, ada alat-alat hitungnya. Kan kalau kolam ras tuh nggak seribet itu gitu. Karena kalau kolam ras tuh masalah utama tuh biasa hanya di sistem filtrasi aja. Kalau sistem filtrasinya gagal ya airnya kotor, ya nggak kelihatan cakep lah. Kalau misalnya kayak oksigen kan itu kan semua ya, mau semua sistem tetap oksigen itu yang ngambil peran utama lah kalau di budidaya ikan nila. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman lihat ini ikannya kondisinya tetap sehat ya. Mereka makannya tetap lahap, tetap lincah. Nah, cuman airnya jadi sedikit lebih keruh. Ya ini karena pakan rumahan tadi. Nah, berbeda nih sama yang pakan pabrikan. Memang pakan pabrikan bisa dibilang jauh lebih baik lah. Ini airnya nih nggak ada keruh sama sekali. Ini ikannya juga apa bahasanya, gacor. Ya ini ikan-ikan kecil kita ini di kolam ini udah 1 bulan ya sekitar 1 bulan lah, nggak pernah ada penggantian air. Ini dia kena sinar matahari. Angka kematian ya tetap ada ya, angka kematian ya ada sekitar nggak nyampe 1% sih, karena memang sistem ras ini kecil banget ya angka kematiannya kalau sistemnya berjalan dengan baik ya. Tapi tetap kotoran mengambang itu tetap ada. Nah ini kita dengan pemberian pakan yang udah dibibis, ini dia aman ya. Ikan-ikan kayak segini ukuran 1 jari lah. Ini kan udah banyak juga yang ukuran 2 jari, tapi kalau yang ukuran 1 jari itu kalau makan dia itu nggak tahu stop ya, dia makan terus. Sementara kan pelet itu dia waktunya 1-2 jam lah baru betul-betul mengembang ke ukuran sebenarnya gitu. Makanya tadi kita kan setelah kita kasih larutan bibis itu kita diamkan dulu selama 2 jam. Jadi dia betul-betul mengembang, membesar. Jadi dia lembut. Waktu ikan makan itu udah nggak berbahaya untuk ikan gitu. Tapi ini juga tetap ya, kita pemberian bibis pakan ini hanya 4 hari sekali sih kalau di kita. Nah kalau hari-hari biasa kita kalau mau ngasih makan banyak itu bibisnya pakai air aja sampai si peletnya ngembang, udah kira-kira aman untuk mereka, udah kita kasih banyak. Nanti kalau ukurannya udah 2 jari itu nggak apa-apa, udah aman dia. Kalau kita kasih makan banyak sekalipun, kalau dia udah ngerasa full, udah dia nggak makan lagi. Jadi
kalaupun udah masuk ke mulutnya dia bisa muntahkan lagi. Itu kalau ikan udah ukuran 2 jari itu kayak gitu. Sementara ikan-ikan kecil tuh nggak bisa, makanya banyak ikan kecil yang mati kekenyangan ya bahasanya ya. Kalau ikan yang udah lebih besar itu dia udah bisa muntahin lagi makanan yang terlalu banyak masuk ke mulutnya. Pokoknya pada masa pendedaran gini teman-teman perhatiin lah pakan ikannya gitu, karena 50% dari kebutuhan kalori yang diperlukan ikan itu berasal dari protein. Jadi di masa awal pemberian pakan ikan itu proteinnya itu harus yang di atas 31. Dan nanti kalau misalnya sudah ukuran 3 jari, nah itu udah boleh tuh minimal 28 gitu. Tapi kalau teman-teman mau stay di 31 atau 33 proteinnya itu juga boleh ya, tergantung budget aja. Kalau budgetnya kuat ya silakan, atau bisa kasih tambah pakan alternatif, atau stay di 28 tapi ditambah suplemen. Nah itu terserah teman-teman aja lah untuk pilihannya seperti apa ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa kita sharing pada video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menambah semangat teman-teman untuk berbudidaya ikan. Terima kasih.